Halo, perkenalkan nama saya Ganang Rejasa Agung Bowo. Saya adalah mahasiswa Informasi UT dengan nomor 60489219992. Pada kesempatan ini, saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum untuk mata kabel data. Video ini akan mengerjakan bagian pertama dari tugas, yaitu melakukan transaksi pada MySQL menggunakan IRD dari tugas 2 praktikum yang telah dikerjakan sebelumnya. Dalam video ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah yang saya ambil mengerjakan tugas ini. Di sini kan saya sudah menyalakan PHP admin ya, jadi langsung mengakses basis data yang kemarin dikerjakan. Di sini pertama kita memastikan bahwa InnoDB aktif. InnoDB itu storage engine yang berfungsi untuk menangani data saat melakukan transaksi ya. Jadi kalau ini sudah ada, berarti kita bisa melakukan transaksi. Lalu di sini saya sudah menulis semua coding yang diperlukan untuk mengerjakan tugas untuk mempercepat waktu saja sebenarnya sih. Jadi nggak perlu menulis lagi. Lalu untuk tugas pertama itu melakukan commit. Di sini commit itu maksudnya adalah perintah yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi dan menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan secara permanen pada basis data. Jadi kalau kita cuma memasukkan rutin seperti ini, tapi nggak ada commit, dia tidak akan terdaftar masuk ke misalnya data sini, ke basis data. Saya kasih contoh saja ya. Jadi dari sini masuk ke rutin, create new routine. Di sini saya menggunakan nomor 1 saja. Di sini kita parameter di drop. Di sini kita copy. Di sini tidak ada commit ya. Saya mau menunjukkan dulu perbedaannya seperti apa. Kita go. Lalu kita bisa execute di sini. Nah, di sini masuk ya. Deden Cibodas. Cuma kalau kita lihat di sini di database-nya, dia tidak masuk karena kita belum commit. Jadi untuk supaya masuk, kita bisa edit. Commit taruh di sini. Kita go. Execute kembali. Masuk di sini, kita cek. Nah, di sini ada ya, masuk. Jadi kalau udah commit, dia masuk ke database, langsung masuk datanya. Lalu untuk yang kedua, kita minta rollback. Kalau rollback itu fungsinya adalah perintah dalam sistem manajemen yang berfungsi untuk membatalkan semua perubahan yang ada sebelumnya. Jadi contohnya mungkin langsung saja ya. Kita create new routine. Kita hilangkan parameter. Kita copy. Nah, dari sini biar lebih jelas kelihatannya ya. Jadi kalau di sini kita bikin new transaction, masukin pasien baru, tapi di sini saya kasih perintah rollback. Jadi seharusnya ini tidak akan tercatat, tapi yang ada setelahnya yaitu update pasien, merubah pasien pertama diganti namanya Michael, lalu kita commit, seharusnya akan berubah. Jadi yang berubah hanya ini, tapi yang rollback di atas sebelumnya tidak akan masuk. Kita coba ya. Okay. Oh iya benar. Go. Kita execute. Nah di sini terlihat ya, nomor 6 Cunayah itu tidak masuk, tapi nomor 1 Michael itu masuk berubah. Di sini juga akan terlihat karena kita commit, dia juga berubah di sini. Lalu berikutnya itu untuk checkpoint. Checkpoint itu proses kalau apa ya, untuk perintah untuk mencatat data di titik tertentu. Jadi kalau misalkan di sini ada save point-nya di sini, berarti sebelumnya seluruh sebelum yang ada itu akan masuk ke save point-nya jadi save point 1. Lalu di sini saya memasukkan lagi insert data pasien, tapi di sini saya rollback ke save point 1. Jadi mestinya ini tidak masuk, yang masuk hanyalah sebelum save point ini. Di sini saya memasukkan lagi pasien baru, tapi ini cuma untuk menunjukkan perbedaan aja ya. Coba aja ya, create new routine. Nomor 3, ini kita drop. Seperti tadi saya bilang, masuk ini, jadi save point nomor 6-nya. Lalu di sini nomor 7 akan di rollback. Setelah itu masuk nomor 8, kita commit supaya berubah. Kita coba. Execute. Oke, masuk ya. Nah, seperti ini dilihat, nomor 6 dan nomor 8 masuk, cuma nomor 7 tidak masuk karena di rollback ke save point sebelumnya. Di sini juga akan terlihat perbedaannya. Di sini ya, Cunayah Kadrun nomor 70. Lalu setelah itu kita masuk ke trigger ya.
Di sini kita untuk trigger kita diminta untuk membuat tabel baru. Di sini saya sudah membuat, jadi kita tinggal mengcopy saja. Masuk ke SQL, copy. Di sini kita go, masuk. Di sini ada ya. Lalu kita membuat indeks dulu. ID obat ini indeks. Transaksi obat, struktur. Ini juga ID transaksi ini. ID pasien itu indeks. ID obat itu indeks. Karena dia ada di tabel lain. Langsung kita masuk di sini. Designer. Show high table. Di sini kita save dulu, kasih relationship jadi obat ke obat cascade, jadi satu perubahan satu tabel berubah di tabel yang lain terupdate, langsung di relationship di pasien ke pasien cascade lagi. Oke, sudah jadi ini relationshipnya. Sekarang kita lanjut masuk ke obat. Ini sini kita akan masukin dulu obat. Saya akan ngambil contoh langsung dari buku panduan aja. Masuk kode obat, kita ambil OBT 001. Nama obatnya Amikacin. Harganya 20.000. Stoknya kita ngambil 100 saja, digenapkan. Langsung masuk lagi 2, kode obatnya OBT 002. Amoxicillin. Harganya tuh 15.000. Langsung pakai saja, genap lagi jumlahnya. Langsung terakhir yang ketiga OBT 003. AB tadi langsung saja lah. Harga 7.000, stoknya 100, kita masuk. Kita lihat ke browse. Ada 3 ya. Langsung kita ke transaksi obat. Di sini transaksi obat kita membuat trigger. Di sini trigger tuh fungsinya tuh apa ya? Kayak sebuah kode buat otomatisasi mekanisme. Jadi kalau kita masukin suatu perintah, dia akan melakukan perintah yang telah diotomasi masuk ke trigger tersebut. Langsung aja kita contoh ya. Kita bikin ini trigger. Misalnya jual. Ini after. Yang saya sudah buat kodenya. Di sini update obat set stok sama dengan stok dikurang new jumlah, di mana ID obat sama dengan new ID obat. Kita buat go. Langsung masuk sini. Kita selanjutnya masuk ke insert ya. Di sini untuk contohnya sekarang kita coba sekarang transaksi 1, ID pasiennya misalnya Cunaya, ID obat misalnya OBT 1, jumlah misalnya kita 5, harganya totalnya OBT 1 itu 20.000, ya berarti 100.000 mestinya. Coba go. Di sini terus kita lihat di obat. Ini terlihat ya. Jadi 95 berkurang. Kita coba ambil contoh lagi. Insert lagi. Misalnya ada transaksi 2. Pasiennya Deden. OBT 5. OBT 5 itu amoxicillin harga 15.000. Misalkan kita beli 10. Nanti harganya 150.000. Go. Lihat di obat. Nah, berkurang 10. Lanjut sekali lagi saja. Kita tes lagi transaksi obat. Insert. Transaksi 3. ID pasien misalnya Siti. ID obatnya 3. Jumlahnya 10 lagi kita beli. Karena ini harganya 7.000 betadine, berarti 70.000. Kita tes go. Ke obat. Berkurang 10 ya.
Oke, itu mungkin cukup dari saya untuk bagian pertama ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya harap penjelasan dan langkah-langkah yang saya berikan telah mencukupi untuk proses pengerjaan tugas praktikum ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon saran dan kritiknya. Sampai jumpa dan semoga sukses.